Nah, ini kursi ini bersejarah banget buat gue. Ini Kursi adalah apa ini? kado terakhir dari almarhum mama yang akhirnya membuat gue apa ya, salah satu motivasi gue terjun ke politik. Jadi mama tuh pernah ngasih kursi buat Iya. dapat kursi. Jadi mama gue pernah ngasih, waktu itu kan gue, nah geser. Nah, jadi mama tuh pernah ngasih kado lukisan Ka'bah sebelumnya. Pernah kado lukisan Ka'bah, mama bilang, ini, Ma kenapa ngasih kado ini? Mama pengen Denny naik haji. Itu tahun berapa? Wah, itu sekitar... Sebelum lu haji? Iya, sebelum gua haji. Karena waktu itu pendaftaran masih lama banget, masih susah gitu. Nah, setelah mama itu ngasih, ternyata alhamdulillah dimudahkan. Tahun depannya gua naik haji. Masya Allah, Nah, dari ngasih itu, iya. dari doa mama, setahun terkabul. setahun terkabul. Nah, terus mama sebelum meninggal, 1 tahun sebelum meninggal, mama ngasih kado ini nih, kursi ini nih. Biasanya nyokap gue tuh ngasih kado topi, baju, atau sepatu buat gue pakai syuting. Itu tuh kalau pas lagi Ya, ulang biasa. ulang tahun. Iya. Nah, biasanya kalau ngasih kado topi, baju, atau sepatu, gue foto lagi syuting, gue kirim ke mama. Mah, ya kadonya udah dipakai, makasih ya. Iya, seneng. Mama tuh ngasih komentar seneng. Nah, sebelum meninggal, mama tuh ngasih kadonya kursi ini. Buat gue aneh kan, biasanya ngasih kan barang-barang pribadi. Tiba-tiba ngasih kursi ini, terus gue tanya kenapa mah ngasih kado kursi, tumben banget kan Denny udah ada. Denny kalau di rumah duduknya di situ ya, kalau lagi santai. Kenapa emang mama ngasih kado kursi? Mama pengen Denny jadi anggota DPR. Bohong. Sebelumnya nggak pernah ngomong-ngomong Sebelum nggak apapun. pernah, bahkan gue belum masuk ke politik saat itu. Kenapa terucap gitu? Nah makanya itu buat gue aneh, buat gue misterinya di situ. Mama pengen Denny jadi anggota DPR. Nah berjalannya waktu sampai Itu tuh akhirnya- udah nggak lu pikirin. Mama akhirnya kan berpulang, mama meninggal dunia. Pas gue masuk ke kemarin ikut pemilihan, gue ngobrol nih sama keluarga, sama abang, sama adik-adik gue. Ingat nggak mama, omongan mama? Iya ya. Ternyata sekarang hari ini jalannya ke sini. Gila ya. Dan terwujud. Dan terwujud. Bahkan gue nazar, kalau beneran gue sampai pelantikan nanti, pulang pelantikan, tempat pertama yang mau gue datangnya adalah mau langsung ke makam. Untuk bilang ke mama kalau apa yang pernah dia sampaikan, dia doain ke gue bisa terlaksana. Jadi salah satu yang membuat lu semangat, kemarin kan banyak orang ngomong tuh, Iya. ngapain sih Denny orang lagi sibuk-sibuknya syuting, berkarya dan lain-lain, masih menyempatkan, meluangkan waktu untuk membangun negeri, iya. ke politik. Salah satunya adalah karena Salah permintaan satunya, iya, almarhumah. doa mama juga, dan memang gue memang senang, sangat tertarik sama dunia politik. Senang akhirnya gue ikut bergabung, dan ternyata apa yang terjadi hari ini bagian dari doa yang pernah mama omongin dulu. Ternyata hadiah itu tidak hanya sekedar hadiah ya, ada doa tersirat. Ada makna tersirat. Makanya orang-orang tua kita bilang hati-hati kalau ngomong, itu kali ya. Omongan doa, itu dia benar. Makanya kita ke anak kita tuh hati-hati kalau ibaratnya nyumpahin dalam arti kata. Makanya Lagi baik-baik. marah. Baik-baik. Iya. Hebat ya Bang Denny. Waktu mamanya meninggal, Bang Denny sempat ngelanjutin syuting OPJ tau. Berapa syuting? Iya. Beneran kok? Iya, waktu itu Enggak, kabar meninggal ketika lu di tengah-tengah syuting. di tengah-tengah syuting. Kali syuting, Bang Denny lanjutin. Tengah-tengah syuting udah Lu tahu? dikabarin. Kabarin, aku Karena tahu. kan pas gue lihat konten memang nggak bisa tanpa gue, karena kan gue yang Abang kan ada kapten di ada situ. beberapa item surprise. Oh ya udah gue selesaiin dulu. Kru tahu? Kita tahu semua. Iya, gue bilang. Suasana udah nggak enak dong. Suasana udah gak enak. Tapi gue harus selesaiin karena itu bagian dari tanggung jawab. Iya. Setelah itu selesai langsung cabut. Kita semua Suasana rame-rame. syutingnya gimana itu? Aman sih, aman. Aman, kita Nggak, Kan semuanya penonton kesana. lo nggak tahu, tetap Penonton ramai. iya. Penontonnya nggak tahu, tapi pemain, kru. Tahu. Ini juga terjadi dengan Bedu. Bedu juga gitu juga kan? Bedu di tengah-tengah syuting, ibunya meninggal dunia, dia terusin syuting. Tapi kalau Bedu tuh nggak ngasih tahu yang lain dulu. Endingnya baru. Wih, berarti hebat ya? Keren kan? Enggak, maksudnya, hati lu. Ya di sisi lain hancur karena kan orang yang paling dekat sama kita berpulang, tapi di sisi lain gue ada pekerjaan yang emang tidak bisa gue tinggal. Seandainya bisa gue tinggal pun gue nggak mau bikin konten itu jadi berantakan. Udah selesaiin aja dulu, toh tinggal Kan kedewasaan berarti. tinggal beberapa segmen. Kedewasaan dia udah di tingkat itu. Iya. Apalagi nih? Ini. Oh ini jam tangan buat gue. Tiba-tiba lalu datang. Ini buat kan bintang tamunya dia. Banyak juga. Coba Bang Denny, boleh dibuka Tahu nggak? nih. Ada cerita apa? Wah, ini enak Bang. Ini Apa adalah ini gue sama Combro berasa bisa ngobrol. Anak combro. Karena dulu gue bikin marut, dagangin. Lu pernah dagang Iya, combro? pernah. Jadi di salah satu fase kehidupan waktu itu, papa dipindah tugas yang biasa dapat harian,
tiba-tiba dipindah tugas yang nggak ada uang hariannya. Nah kita keluarga harus kreatif mencari tambahan karena 5 anaknya semua sekolah dan kuliah, 3 kuliah, 2 sekolah. Nah jadi mama waktu itu kebetulan ada saudara yang lagi nginep di rumah juga, mama sama saudara sama kita anak-anaknya. Gue tuh tengah malam jam 12 berangkat ke pasar induk sama mama. Beli singkong, gue megang sekarung, mama megang tangan kanan sekarung, kiri sekarung. Naik pasar induk, beli singkong, kupasin sampai rumah marut. Gue, abang gue, adik gue semua marut singkong sampai tengah malam tuh. Jadi saking ngantuknya, kelu berhenti marutnya kalau tangan udah keparut. Iya. Udah habis. Berarti udah habis. Udah habis. Kan sampai ngantuk-ngantuk itu tengah malam. Namanya paginya harus sekolah. Udah dibikin singkong, goreng, subuh selesai, langsung diantar sama adik gue yang bontot, Dede. Bang Dede ya. Dede itu ngantor ke warung-warung yang deket rumah. Ada yang 20 biji, ada yang 25. Sore maghrib diambil, yang laku dibayar, yang enggak dibawa pulang. Yang laku dibayar, kalau laku semua alhamdulillah, kalau enggak ya sisa-sisanya dibuang nggak mungkin dong, kita makan. Kadang pakai nasi, padahal sekarang kalau ketemu cowok bro, gue bisa ngobrol. Apa kabar bro? Itu ceritanya, makanya lu juga ada, nggak usah takut, semua itu tuh dari bawah. Orang nih kita semua dari bawah udah ke atas, masa lu mau ke bawah lagi? Karena rasa pede itu yang bikin gua nggak yakin. Nggak boleh gitu, lu harus yakin. Itu dia makanya gua. Apalagi lu dia ngelihat Denny Cagur nih, lihat dalam rumahnya nih, abis ini nih kita lihat dalam rumahnya. Jadi termotivasi rumah lu nanti jadi seperti rumah dia. Nah, itu Positive dia. thinking namanya. Combronya bilang, ayo kita ke dalam. Dari sini kita lihat rumahnya Denny Cagur, tetap di FYP. For yang pagi. Ketok pintu. Bikin panik manajer bini gua. Telepon gua sambil nangis. Bukan manajer bini gua. Manajer bini gua telepon bini gua. Bini lu yang mana? Santi. Mana lagi bini gua? Antara kebalik manajernya atau bininya? Bini gua. Nah bini gua telepon gua dalam posisi nangis-nangis. Di rumah ada rampok. Udah di dalam rumah bawa senjata. Innalillahi.